Canda sedikit ya, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di acara Hack Your Body with Technology seri ke-6 yang diselenggarakan hari ini tanggal 26 Agustus 2020. Acara hari ini kita akan membahas tentang bagaimana merawat ginjal untuk kesehatan kita. Ini topik yang sebenarnya topik baru, bukan baru, rangkaian serial baru dari Hack Your Body sebelumnya kan lebih banyak menceritakan tentang teknologinya, menceritakan tentang apa ya, yang basic-basicnya dari bagaimana hack your body with technology. Nah, mulai hari ini, mulai seri minggu ini, kita mulai membahas organ-organ. Nah, nanti Pak Michael mungkin akan lebih detail ya mengenai itu. Nah, saya akan membantu beliau untuk meng-allow yang masuk-masuk, karena beberapa masih di perjalanan kayaknya. Jadi, kita akan langsung saja ke acara Hack Your Body with Technology. Silakan Pak Michael. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita ada beberapa tamu baru. Ya. Ibu Sri dari Salatiga, Om Jai, apa kabar Om Jai? Ya, sudah 2-3 kali Om Jai daftar, tapi baru kali ini masuk. Juga Pak Fajar, yang seperti biasa dari Semarang. Ya, kita akan mulai acara ini tepat jam 3.30 tadi. Tadi ya. Oke. Inventor of X39, his latest breakthrough in what is wearable, virtually weightless technology. It uses a form of acupressure therapy to stimulate points on the skin proven to mobilize stem cells. Improving our health and wellness using stem cell science for Big Pharma are huge. But what if the future was now? Is cutting-edge science with no competition that safe, affordable, non-invasive, and drug-free. We have an X39 video that tells you all about the science, so be sure to watch it. But with over 80 clinical studies behind it and multiple worldwide patents protecting it, the science is houses now in multiple countries, distribution in over 100, and the capability to manufacture millions of units per month already in place. LifeWave is ready for you. Just think about who you know and all the people they know that would like more energy without the buzz, to reduce or eliminate pain, to sleep better, all without drugs, to look and feel younger without risky procedures. The list of benefits using our products is long. The market's vast. Oke, terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam kesempatan yang baik ini ya, dalam siang yang baik ini. Jadi sekali lagi disampaikan pada setiap episode dari Hack Your Body with Technology adalah bahwa isi semua informasi yang disampaikan adalah dari orang yang bukan dari kedokteran. Ya, jadi saya ini spesialisasi di komputer dan 38 tahun saya mendalami komputer, baru dalam 2 tahun terakhir saya mendalami ilmu kesehatan, ya, akupuntur, dan selama 2 tahun ini ya saya coba untuk share semua informasinya di dalam bentuk seri temu daring Hack Your Body with Technology. Ya, jadi mohon maaf kalau ada banyak salah-salah dan sebagainya yang selalu akan diusahakan untuk di-upgrade, untuk disempurnakan, dan mudah-mudahan
informasi praktis ini bisa dipakai untuk Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatannya setiap hari. Jadi seperti tadi saya sebutkan bahwa saya ini profesinya adalah konsultan IT. Saat ini di Korlantas Polri, dan selama 10 tahun terakhir itu ya menekuni semua bidang IT, terutama infrastruktur IT, ya, dan baru dalam 2 tahun terakhir ini mencoba untuk berkiprah dalam kesehatan karena memang ada hubungannya dengan kesehatan yang saya alami. Sesi ini adalah seri ke-6 dari 6 seri. Itu nanti semuanya bisa Bapak Ibu lihat di dokumentasinya. Itu ada di belakang background-nya Ibu Hani Purnawati. Coba digeser dikit. Digeser. Itu dia. Jadi itu adalah tempat di mana nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa untuk melihat kembali episode-episode sebelumnya. Episode-episode yang sudah ada itu kita bisa masukkan ke dalam apa yang namanya repository di YouTube. Ya. Nah, di dalam seri ke-6 ini kita akan bicara tentang merawat ginjal untuk kesehatan Anda. Ya, jadi kata merawat itu harus ditenggarai ya, bukannya mengobati ya, tapi lebih merawat ginjal untuk kesehatan Anda. Karena saya bukannya dokter, ya, saya bukannya praktisi kesehatan, jadi semuanya ini adalah pengalaman memanfaatkan satu teknologi yang memungkinkan kita bisa merawat yang namanya penyakit ginjal tersebut. Seperti biasa, sebelum membahas bagaimananya, kita melakukan pembedahan penelitian. Jadi saya akan bicara selalu dengan latar belakang teknisnya ya. Jadi istilahnya tidak asal ngomong, tidak cuma bicara aja, tapi saya melakukan penelitian sebelum membuat paparan ini. Yang pertama saya teliti yaitu buku kedokteran. Jadi ini saya screen capture dari buku kedokteran yang berisi informasi tentang fungsi dari ginjal. Jadi kalau dibaca, itu kita pusing setengah mati. Pusingnya kenapa? Karena memang ini bidang kedokteran. Ya, jadi semua informasi yang disampaikan di dalam 2 lembar ini ya, 2 halaman. 2 halaman informasi ini adalah bagaimana kita mengatasi yang namanya organ ginjal. Ya, jadi semua detail-detailnya disampaikan di dalam buku kedokteran. Jadi kalau mahasiswa kedokteran atau yang mau masuk ke kedokteran, buku tebal ini adalah harus dimiliki. Kemudian saya menelaah
penelitian-penelitian yang ada di internet. Seperti biasa, saya melihat banyak sekali dokumen-dokumen yang ada di internet, ya. Dan salah satu yang saya ketemu adalah bagaimana kita melakukan dialisis cuci darah. Ya, jadi ini dilakukan penelitian oleh satu lembaga. Ini salah satu, ya. Banyak sekali di dalam namanya Kidney Blood Pressure Research itu, ya, ada banyak sekali dokumennya. Cuma saya ngambil satu-satu saja yang sesuai dengan apa topik yang akan kita bicarakan hari ini. Ya, jadi terus saya juga ada portal namanya National Kidney Foundation di Amerika. Dan portal ini banyak sekali menganjurkan bagaimananya kita merawat ginjal, dan juga bagaimana kalau kita sampai sudah terjangkit penyakit ginjal tersebut. Jadi kita harus melakukan tes yang namanya EGFR atau UACR. Ya, semuanya ini dilakukan di di lab. Ya. Terus kemudian saya juga mencari informasi tentang ginjal yang infeksi, ya, infeksi ginjal, yang ngomongnya terbalik-balik. Infeksi ginjal ini saya ketemukan satu informasi dokumen di mana ada yang menjelaskan bahwa ginjal itu kalau kena infeksi bisa disebabkan oleh bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini yang menyebabkan ginjal ini terinfeksi. Nah, kalau udah terinfeksi, otomatis dia akan jadi kayak ada batu gitu, ya, kayak ada batu. Nah, jadi semua ini saya cari, saya compile, saya dokumentasikan, ya, supaya nanti kita bisa bahas di belakang ini bagaimana mengatasi penyakit-penyakit ini. Karena kalau dari kedokteran barat, ini sudah pasti akan dikasih antibiotik. Kasih antibiotik untuk mematikan bakteri-bakteri tersebut. Nah, dampak negatif dari antibiotik adalah kita menjadi ginjal kita akan menjadi sedikit sampah dalam tanda kutip, ya, karena ada buangan-buangan zat-zat kimia yang tidak bisa keluar. Nah, kemudian ini mengacu kepada sebetulnya ada di sesi pertama, ya, kalau nggak salah itu. Yang saya, part ketapa atau kedua, ya, yang saya sampaikan bahwa kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari, sebaiknya itu minum yang banyak. Nah, waktu itu Mas Ivan protes, karena ayahnya kena ginjal dan oleh dokter dianjurkan supaya jangan minum banyak air putih. Nah, itu sebetulnya setelah saya telusuri, ada dokumen yang lengkap, ya, bahwa itu sebetulnya yang dimaksudkan minum banyak itu adalah kalau lebih dari 4 liter. Ya, jadi kalau satu hari cuma 2 liter atau 1 liter, itu mestinya kategorinya oke. Ya, jadi minum banyak itu, soalnya arti kata banyak dalam bahasa Indonesia itu nggak jelas, ya. 2 gelas banyak nggak? 4 gelas banyak nggak? 3 gelas banyak nggak? Nah, tetapi dalam penelitian ini sudah disampaikan bahwa nggak boleh lebih dari 4 liter per hari. Ya, 4 liter itu
bukan banyak lagi itu ya. 1 liter itu kan kalau nggak salah 8 gelas. Ya. Nah, itu tadi tahun 2006. 2008 itu disampaikan, katanya itu ada kesalahan, ya, something that discovered purely by accident. Jadi drinking too much water may cause loss of kidney, itu adalah something that discovered purely accident. 2 tahun kemudian, ya. Kemudian 2018 itu dilakukan lagi penelitian lagi. Nah, ini yang saya ketemu ya. Sebetulnya masih banyak dokumen yang bisa dicari. Kalau memangnya kita punya waktu yang cukup banyak, kita bisa cari dokumen ini dengan lebih detail. Karena hampir setiap tahun itu para dokter-dokter di Amerika itu melakukan penelitian tentang ginjal ini, bagaimana mengatasi ginjal, ya, kaitannya dengan air yang mesti diminum, air yang mesti dikonsumsi dan sebagainya. Jadi ini ya kita harus harus rajin gitu ya, telaten untuk cari dokumen-dokumen ini. Nah, di tahun 2018 itu disampaikan bahwa drinking more water does not slow decline of your kidney function. Jadi kalau minumnya lebih nggak akan merusak kidney ginjal yang bermasalah. Ya, karena itu banyaknya itu adalah relatif. Ya, jadi kalau banyaknya itu adalah jangan lebih dari 4 liter. Nah, kemudian kalau misalnya ginjal kita rusak, ya, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, apa yang mesti dilakukan menurut kedokteran barat? Nah, yang menurut kedokteran barat itu pertama tes darah, tes urin, terus kalau perlu di-scan dengan USG, dengan MRI atau CT scan, ya. Dan terakhir ya kalau dicurigai segala macam ya dibiopsi ginjalnya. Jadi ini adalah langkah-langkah kalau ginjal kita sudah agak nggak baik gitu. Nah, sekarang bagaimana supaya kita ini tetap baik ginjalnya? Nah, rasanya di dalam dunia kedokteran barat itu tidak ada obat-obatan atau apapun yang bisa merawat ginjal kita. Yang ada adalah jangan makan lemak, jangan makan garam, konsumsilah sayur-sayuran, minum air biar banyak, jangan minum alkohol, berlatihlah olahraga setiap saat. Jadi itu yang ada di kedokteran barat. Ya, dan kalau urusan makanan itu ya ada tuh vegetable sayuran harus diimbangi dengan protein, dengan buah-buahan, dengan whole grain, ya pokoknya makanan sehat ya. Nah, ini mesti seimbang. Bagaimana mesti seimbangnya? Seperti Bapak Ibu lihat sekalian itu di dalam screen ini, itu tidak ada yang tepat ya. Jadi warna hijau vegetable itu besar, warna fruit itu kecil, warna whole grain itu coklat. Mungkin separuhnya dari healthy protein, itu tidak ada patokan yang jelas. Ya, jadi ini akan sangat sulit untuk menentukan kita ini mesti makan apa, mesti menomorsatukan apa sebaiknya, karena ya masing-masing orang, masing-masing individu berbeda ya. Nah, kemudian saya cari juga di internet yang masalah ginjal yang berbasis TCM. Jadi bukan kedokteran barat ya. Nah, di TCM ini saya ketemu satu
itu video yang singkat, jelas, padat, ya, yang dibuat oleh akupunturis Byung Choi, ya. Jadi ini orang Korea yang ada di Amerika yang buka praktek sebagai akupuntur. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini ada banyak penyakit yang disebabkan oleh ginjal, ya. Cepat lupa, tinnitus, kemudian leher, ini sakit leher, tulang leher, ya, kemudian lumbargo, pinggang, terus lutut, tumit, telapak kaki, ya, tulang, sampai akhirnya tidak kuat untuk melakukan kegiatan seks. Jadi ini semua penyakit ditenggarai disebabkan oleh yang namanya ginjal. Ya, jadi ginjal itu sangat penting karena di sebelah kanan ini akupunturis itu menyebutkan bahwa pada saat masih muda ginjal itu untuk mengembangkan fisik, ya, mengembangkan badan kita. Pada saat dewasa untuk meningkatkan seksualitas, ya, dan nanti lama-lama akan jadi udah nggak niat lagi dengan seks. Nah, pada saat sudah lanjut usia tua itu akan terjadi penuaan, ya. Nah, ini dokternya ini, ya, akupunturisnya, saya ngomongnya dokter terus soalnya dia gaya bener itu pakai dasi dan sebagainya. Dan kalau bapak-bapak ibu sekalian ingin lihat YouTube-nya, itu silahkan. Ya, jadi ada YouTube-nya yang dia akan menjelaskan banyak sekali organ-organ dalam tubuh kita yang berbasis TCM. Kemudian ginjal itu kalau menurut TCM itu kayak apa gitu kan. Nah, ini saya coba bikinkan gambar bahwa ginjal dan jantung ini adalah kalau istilah modern sekarang 11-12. Ya. Jadi 11-12 itu artinya nggak ada lu, gua mati. Nggak ada gua, lu mati. Gitu ya. Itu yang kalau dalam teori TCM disebutnya yin dan yang. Malam, siang. Plus, minus. Jadi ginjal dan hati itu adalah satu set. Ya. Ginjal itu adanya banyaknya air. Kemudian air itu dipanaskan, ya, oleh energi yang kita konsumsi. Kita makan, kita minum, kita olahraga, maka air yang ada di ginjal itu panas. Dan panas itu akan menyebabkan jantung akan bisa bergerak dengan baik. Nah, pada saat jantung itu kepanasan, ginjal itu akan mengubah modenya, sehingga airnya itu akan, dalam tanda kutip, mengatur kobaran apinya. Ya, sehingga orang itu tidak akan jadi stroke atau kolaps atau sesak napas dan sebagainya. Ya, jadi hubungan ginjal yang di dalam TCM ini digambarkan sebagai GV4 atau CV4 itu betul-betul merupakan seperti tungku untuk menggodok energi, untuk menggodok, kalau istilahnya TCM itu qi, menggodok qi. Ya, jadi sehingga kalau udah bagus godokannya itu dia akan ke atas menguatkan seluruh organ termasuk jantung kita. Ya. Nah, di dalam TCM tungku yang dibakar dan berisi energi atau qi itu
ada di dalam satu titik, di dalam titik akupuntur, ya, yang disebut titik CV4, Conception Vessel 4, ya, dan titik itu di atasnya adalah CV6. CV6 itu adalah energinya itu. Makanya seringkali ya kita meminta memasang pads itu di CV6. Supaya apa? Supaya energi yang dihasilkan oleh ginjal kita itu bisa langsung diperkuat oleh pads. Ya, dalam hal ini pads itu adalah X39 yang sudah kita bahas dalam episode-episode sebelumnya. Nah, ginjal itu memegang peranan penting di dalam TCM. Ya, di sini digambarkan, ginjal itu adalah membuat Qing. Tulisannya Jing, dibacanya Qing. Artinya apa? Artinya ginjal itu tempat menyimpan energi yang kita hasilkan sehari-hari, dan juga energi yang kita dapat dari orang tua kita. Ya, jadi ada dua energi yang disimpan di dalam ginjal. Nah, nantinya itu akan dikeluarkan secara sedikit-sedikit disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi makanya ada dua ginjal itu bisa dianggap ginjal yang satu mengisi Qing bawaan, ginjal yang satu mengisi Qing yang didapat. Qing yang didapat itu dari makan, dari minum, dari kita berkegiatan. Itu nomor satu. Fungsi ginjal adalah membuat Qing. Qing ini kalau kayak kedokteran barat itu DNA ya, mitokondria. Nah, kemudian di dalam slide yang berikutnya adalah ginjal itu akan membuat qi yang baik. Ya. Ginjal akan membuat qi yang baik. Jadi dari ginjal itu keluar yang namanya yuan qi, ya. Yuan qi ini yang ini. Nah, yuan qi ini apabila digabung dengan song qi itu ada di tengah dada, maka akan menjadi chen qi, dan di dalam chen qi ini ada dua qi yang sangat penting buat kita hidup, yaitu wei qi. Wei qi ini satpam, ya, yang menjaga tubuh kita, kulit-kulit semua dijaganya oleh wei qi waktu siang hari 12 jam. Dan yang lain adalah ying qi. Ying qi ini adalah qi yang jalannya malam hari untuk memberi nutrisi ke semua organ. Semua asalnya dari ginjal. Jadi di dalam TCM, ginjal ini penting. Yang tadi pertama membuat Qing, kedua membuat Qi. Nah, yang ketiga kita lihat dia juga akan membuat atau membantu membuat Shi, itu darah. Ya, jadi darah juga dibikin dari ginjal. Ya. Jadi dari ginjal masuk ke hati, ya, Qing itu, ya, masuk ke hati, kemudian dari hati jadi darah. Dari ginjal akan masuk ke tulang, ya, Qing-nya itu masuk ke tulang, dari tulang masuk ke sumsum, dan nanti akan digabung menjadi darah. Jadi udah 3 fungsi. Nah, fungsi keempat adalah ginjal itu juga membantu membuat Qingye. Qingye ini adalah cairan tubuh. Jadi di dalam TCM itu tidak mengenal, terbalik. Di dalam kedokteran barat itu tidak mengenal cairan tubuh. Yang ada adalah darah, terus plasma dan sebagainya, ya, butir-butir darah dan sebagainya. Nah, kalau di dalam TCM ini ada darah sendiri dan ada cairan tubuh sendiri. Cairan tubuh ini adalah yang biasa ada di kulit kita dalam bentuk misalnya keringat,
terus air mata, ya, itu semua dihasilkan oleh bagian-bagian organ-organ tubuh kita. Dan kalau dilihat dari prosesnya ini, ya, dilihat dari proses terakhirnya, adalah ginjal ini seperti filtering, ya, ginjal ini seperti filtering. Jadi semua hasil proses-proses pembuatan atau sisa-sisa pembuatan cairan tubuh itu, dia turunnya ke ginjal, kemudian dibuang ke kandung kemih, dan nanti akan menjadi urin atau air kencing, air pipis. Ya, makanya kalau kita urin kita itu kuningnya tua, berarti proses pembersihan dari semua organ ada yang nggak benar. Ya, jadi ginjal kita ini agak nggak benar. Jadi empat fungsi dari ginjal ini yang sangat penting buat kita semua. Makanya kita harus menjaga ginjal ini dengan sebaik-baiknya supaya ya kita nggak sakit-sakitan, karena efeknya adalah kalau ginjalnya nggak bagus, darahnya nggak bagus. Kalau ginjalnya nggak bagus, DNA-nya nggak bagus. Kalau ginjalnya nggak bekerja seperti mestinya, cairan tubuh urinnya juga jadi nggak benar, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, karena acara Hack Your Body with Technology ini selalu mengkaitkan dengan teknologi, maka saya punya patokan sampai sejauh mana nih ginjal kita ini bisa bekerja dengan baik. Nah, patokannya ini ada 4 parameter. Yang pertama adalah kadar urobilinogen. Kalau dicari di Wikipedia ini, ya. Kemudian kadar asam urat. Kalau dicari di Wikipedia ini. Kemudian indeks urea nitrogen dalam darah. Itu kalau di sana disebutnya blood urea nitrogen. Nah, ini yang bisa menyebabkan prostat, ya, atau sakit di perut tuh karena ada batu, ya, ada kandung kemih, ya, ada batu di kandung kemih. Dan yang terakhir adalah proteinuria. Jadi sejauh mana protein yang ada di urin kita. Karena kalau terlalu banyak protein, ya berarti kan tidak sehat. Ya, tubuh kita tidak sehat. Ya, jadi bagaimana kita mengetahui ginjal kita sehat? Dengan alat yang namanya IRMA itu memungkinkan untuk bisa melihat dari 4 parameter ini aja. Ya, jadi tidak perlu kita periksa darah, kita tidak perlu scan, dipindai dengan USG dan sebagainya. Nah, itu teori-teorinya, ya. Jadi bagaimana menurut TCM, bagaimana menurut kedokteran barat, itu semua ada di dokumentasi yang memang sudah ada, ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita meretas. Ya, jadi kalau tidak ada David Smith, saya nggak berani menayangkan acara ini. Karena selama ini kalau kita meretas kesehatan, itu artinya kita ini pakai obat-obatan. Nah, kalau obat-obatan itu pasti ada dampak negatifnya. Pasti, ya, sekecil apapun pasti. Nah, apa yang ditemukan oleh David Smith itu adalah dia menggunakan satu patch koyo, ya, yang ditempel di titik meridian tubuh, ya, dan patch tersebut tidak non transdermal, jadi tidak masuk,
Tidak ada cairan apapun yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Jadi bukannya barang kimia ini. Ini adalah 100% fisika kuantum. Atau kalau disebut hebat lagi, nanoteknologi. Ya, nanoteknologi kecil sekali. Jadi sampai ke tingkat sel, tingkat atom. Ya, jadi ini ditemukan oleh David Smith tahun 2004. Dan alhamdulillah sekarang barang-barangnya ini sudah kita bisa manfaatkan hari ini di Indonesia. Nah, saya mau sampaikan bagaimana nih cara kerjanya. Karena ini pertanyaan yang selalu ditanya ya. Pak, itu mah ngawur kali ya? Masa cuma ditempel koyo yang lingkaran bulat ukurannya berapa 2 cm gitu, 2,5 cm, kok bisa jadi sembuh? Kok bisa jadi hebat? Kok bisa jadi ya seperti yang dialami oleh Pak Martin misalnya ya, atau Pak John, atau mungkin nanti Pak David. Ya. Nah, prinsip kerja dari patch kita adalah menggunakan infrared. Jadi prinsipnya adalah pemantulan cahaya. Kalau tadinya cahaya itu warnanya putih di sini ya. Nah, kita kenakan sinari dengan prisma sehingga terjadi spektrum warna. Itu yang dulu waktu kita SD atau SMP disebut Meiji-ku Hibiniu. Ya, Meiji-ku Hibiniu itu. Nah, ini adalah prinsipnya. Prinsip dari patch-nya. Nah, warna-warna yang berbeda itu akan menembak hormon atau zat yang ada di dalam tubuh. Ya, karena ada hormon, ada zat yang sensitif terhadap warna merah, ada zat yang sensitif terhadap warna biru, warna hijau, dan sebagainya. Nah, fungsi patch itu adalah mengambil infrared di dalam tubuh kita, ya, di dalam tubuh kita diambil, kemudian dipantulkan. Jadi kayak ada kaca itu, parabola, ada satelit, dipantulkan, sehingga warnanya dirubah. Ya, tadinya mantul warna biru jadi warna hijau atau dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep dasar. Nah, konsep dasar fisika ini diterapkan di dalam patch. Jadi ini adalah gambar mitokondria. Mitokondria ini adalah powerhouse, tempat semua sel-sel ini diregenerasi. Ya. Nah, kita tempel nih koyo. Plak, tempel. Patch itu ditempel di kulit ya. Nah, kemudian infrared ini, infrared yang ada di dalam tubuh, jadi tubuh kita itu banyak infrared ya, itu akan mantul ke patch-nya ini, sehingga dipantulkan dalam warna yang berbeda. Ya, tadinya merah, dipantulkan dengan biru. Nah, biru itu akan menembak ATP, ROS, dan NO. Sehingga kita akan menjadi lebih sehat. Ya. Jadi tegangannya dari ATP, ROS, jadi sel itu ada tegangan ya. Itu akan jadi meningkat. Ya, di sini ada daftarnya. Kalau kita itu sel kita punya tegangan plus 5 milivolt, maka sel itu dalam keadaan kanker. Kalau sel itu berada di tegangan minus 20 sampai minus 25 milivolt, berarti sel itu sehat. Ya, jadi kita bisa perhatikan kalau sel ini sehat, maka kita badannya sehat. Nah, dari teori-teori tersebut, maka
David Smith, bukannya David Smith sebenarnya yang menganjurkan, tetapi adalah praktisi-praktisi akupuntur itu menganjurkan supaya kita itu terus menguatkan ginjal. Ya, bagaimana kita menguatkan ginjal? Itu cukup dengan ditempel di organ-organ tubuh kita yang dalam tanda kutip meridian akupuntur. Ya, jadi meridian akupuntur ini adanya di mana? Nah, itu di gambar yang paling kiri. Sebentar, ini ditempelnya di sini. Ya, jadi di titik, di pas persis di tembusannya pusar, itu kita tempel X39. Kemudian di kiri kanannya ditempel energy enhancer. Ya. Di tengahnya itu adalah yang disebut Mingmen. Mingmen itu adalah kabel, ya. Kalau saya orang elektro nyebutnya kabel yang menyambungkan ginjal kiri dan ginjal kanan. Jadi BL23 itu ginjal kiri, BL23 yang lainnya adalah ginjal kanan. Nah, ginjal kiri dan ginjal kanan itu disambung oleh satu kabel atau fiber optik lah ya, karena bandwidth-nya gede ya. Nah, kita harus memberi penguatan kepada kabel itu supaya tidak ada komunikasi yang terhambat antara ginjal kiri dan ginjal kanan, ya. Dan yang dilakukan adalah kita menempel yang namanya energy enhancer. Jadi kita kasih energy enhancer supaya ginjal kita betul-betul kuat, ginjal kita tidak bermasalah. Nah, di bagian depan itu di CV6 tadi sudah disampaikan, kita perkuat si yang dihasilkan dari tungku itu ya. Tungku yang ada di CV4 kita perkuat dengan glutathione itu antioksidan. Kita perkuat di situ sehingga naik ke atas semua meridian ini mendapat asupan yang bagus kualitasnya, ya. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah di kaki, di telapak kaki, KI1, ya. Ini di telapak kaki, betul-betul di telapak kaki kita tempel energy enhancer. Gunanya apa? Ini adalah untuk memperkuat meridian ginjal. Jadi KI1 itu adalah meridian ginjal. BL23 itu adalah organ ginjal. Ya. CV6 itu adalah bagian dari organ. Ya. Bagian dari organ ginjal. Jadi semua yang tadinya kita lihat di teori TCM ini, kita perkuat. Dan kalau misalnya, kayak tadi sebelum acara, saya sempat ngobrol dengan Mas Ivan, yang ayahnya ginjalnya agak tidak bagus, tidak normal, itu setiap hari aja tempel ini. Minimal 30 hari atau minimal 15 hari, mestinya ada perbaikan dari yang namanya ginjal kita itu. Ya. Kemudian ini adalah kalau Bapak, Ibu, atau saudara-saudara Bapak, Ibu sekalian kena hemodialisis, ya, itu juga bisa di-treat dengan PETS ini. Hari pertama itu penguatan ginjal, cuma ditambah satu adalah CV17 dan ditambah dua ya, CV17 dan GV14. Ya. Ini ditambah ini satu, ditambah ini satu. Nah, yang CV17 maksudnya untuk meningkatkan kinerja otot di dada terutama ya. Jadi untuk melegakan napas dan sebagainya. Dan kalau yang di GV14 ini adalah untuk menghilangi stres, menghilangkan stres. Ya.
Ini hari pertama. Hari kedua juga diulang. Cuma kalau hari pertama itu di KI 1, ya, kalau hari pertama di KI 1, hari kedua kita pindah di KI 3, ya, dan kombinasi dengan LR, ya. LR3 itu adalah liver, ya. KI3 itu adalah ginjal. Terus di atasnya itu adalah yang sebelah kanannya, ya, ini, ya. Dan LI4 itu adalah usus besar. Jadi kita kuatkan usus besar, kita kuatkan hati, liver, kita kuatkan ginjalnya di hari kedua. Ya, terus pada hari ketiga itu kita putar lagi, ya, kita ulangi lagi untuk di KI 7, ya, KI 7 juga ginjal, ya, dan di ST36. ST36 ini buat perut, dan SP6. SP6 ini untuk limpa. Ya, jadi kalau kita lihat rangkaian itu ada ginjal, ada limpa, ada usus, ada perut, itu semua kita kuatkan. Kita kuatkan semua sehingga proses nanti dialisisnya ini bisa lebih apa namanya? Lebih kuat lah kita, ya, lebih sempurna lah, kita nggak sakit-sakitan. Nah, persoalannya yang kemarin ini saya juga ditanya oleh salah satu orang yang memang melakukan cuci darah seminggu 2 kali, itu saya mesti minumnya berapa banyak? Nah, itu balik lagi ke teori bahwa sebetulnya minumnya adalah normal, ya, normal saja, dan itu bisa dilakukan dengan cara, soalnya katanya itu kalau terlalu banyak minumnya dia langsung bengkak, ya. Pokoknya minum air putih itu merupakan satu keharusan supaya kita bisa menyehatkan ginjal. Kemudian protokol berikutnya adalah ini yang sering terjadi juga nih, batu empedu, ya. Batu empedu itu juga sebetulnya merupakan bagian dari kegagalan ginjal, ya. Jadi kita bisa atasi dengan cara, kalau kita analisa nih, ya, analisa protokolnya, LR14 itu adalah hati, organ hati. LI4 adalah usus besar, ya. GB34, bukannya GB34, ini ada namanya danyagu, ya. Ini adalah kantong empedu, ya, meridian kantong empedu. ST6 adalah perut. LR3, kalau LR itu pasti hati. Ya. Jadi yang diperbaiki adalah semua saluran-saluran yang ada di hati, yang ke hati dan yang ada di hati. Kemudian usus kecil, itu usus kecil, ya, bukan usus besar, ya. Juga ada di kantong empedu, perut, ya. Semua itu kita perbaiki mekanismenya sehingga ginjal kita itu bisa lebih kuat, dan dalam kaitan ini mudah-mudahan batu empedu itu bisa meleleh, ya, atau hilang atau terpecah, ya. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau batu empedu itu udah
tahunan ya. Mungkin kalau baru 1 tahun atau setengah tahun itu bisa lah kita atasi dengan patch ini. Tapi kalau sudah menahun, agak sulit juga untuk diatasinya. Nah, yang berikutnya ini ada yang berhubungan dengan informasi white paper atau jurnal yang menyebutkan bahwa ginjal kita itu bisa infeksi. Nah, jadi kalau ginjal infeksi, ketimbang kita minum antibiotik, mendingan kita tempel patch yang tidak ada efek sampingan. Efek sampingan patch ini cuma satu sih ya, kulit itu iritasi. Ya, tetapi kalau kita bisa memaintain penempelan-penempelan ini dengan baik, maka mestinya nggak akan terjadi itu iritasi. Ya, jadi ini kombinasinya juga sama ya, seperti tadi, KI3 dan KI7 adalah meridian ginjal, ya, CV4 adalah tungkunya ya. Kalau tadi CV6 adalah C-nya, energinya, CV4 itu tungkunya. Ya, ini kalau kena infeksi saja. Kalau kena infeksinya E. coli, itu lain terapinya. Ya, lain terapinya adanya di usus kecil, usus besar, large intestine, ya. Kemudian juga ada di gallbladder, ya. Dan sudah tentu di ginjalnya sendiri. Jadi treatmentnya itu berbeda antara yang kalau tidak kena bakteri sama yang kena bakteri. Nah, kita tahu kena atau tidak kena bakterinya terpaksa itu harus melalui lab ya. Karena kalau mengacu kepada TCM itu nggak ada ya, nggak bisa mendeteksi bakteri. Oke, jadi kesimpulannya dari apa yang saya temukan di dalam eksperimen ini adalah kita harus banyak minum air putih. Nah, kata-kata banyak itu ada relatif terhadap berat tubuh kita. Kalau berat tubuh kita itu misalnya 70 kilo, ya, minumnya antara 8 sampai 9 gelas per hari. Kalau beratnya di atas 80 kilo, ya berarti mesti antara 10 sampai 11 gelas. Kenapa penting minuman? Karena lihat ya, otak perlu air 75%, darah 83%, ya, jantung 79%, hati 86%, tulang 22%, ginjal 83%, otot 83%. Jadi betul-betul air putih itu penting sekali. Ya, jadi minum itu jangan minum jus, jangan minum Coca-Cola atau jangan minum yang lain-lain. Tapi cukup minum air putih saja. Ya. Nah, kemudian, nah ini bagian dari gaya hidup. Ini yang paling susah nih. Jangan konsumsi gula rafinasi, gula yang putih gitu ya. Gula-gula yang kristal itu yang putih, yang ada bahan kimianya. Ya, itu sebaiknya dihindari. Karena itu ada bahan kimia. Terus makanan yang tinggi lemak, makanan berpengawet, makanan yang dari konsentrat, susu hewani, bir atau alkohol,
kopi, jus, teh. Artinya gini ya, bukannya nggak boleh sama sekali, silahkan. Tetapi kalau lagi sakit, sebaiknya semua dihindari. Kalau lagi sehat, bolehlah. Sedikit-sedikit, ya. Sedikit-sedikit boleh. Tetapi kalau lagi sakit, itu sebaiknya jangan. Dan tidur itu antara 6-8 jam. Jangan kurang. Ya, dan paling lambat tidur itu jam 10:30. Karena udah mulai jam 11, itu udah ada proses reset. Kalau orang komputer bilangnya reset. Lever kita itu di reset, dibikin 0. Ya. Nah, terus ada pertanyaan, kenapa nih? Saya sering bolak-balik pakai, ya, tetapi nggak manjur ini. Mungkin Pak John tuh yang udah nyoba sendiri nggak manjur ya. Nah, ini tuh mesti ada beberapa hal yang diperhatikan. Pertama itu tadi bahwa protokol itu berbeda untuk penyakit yang mungkin kelihatannya sama ya. Terus yang lainnya adalah bahwa patch ini bukannya obat mujarab ditempel langsung bisa sembuh, tidak. Yang hebat itu adalah tubuh kita. Patch ini hanya memberikan respon, ya, memberikan reaksi. Kalau kata bahasa kimia apa? Katalisator ya. Zat yang membuat reaksi ke zat lain, tetapi zat dia sendiri tidak bereaksi. Itu yang pertama, jadi bukannya obat mujarab. Terus yang kedua, itu nggak sabar. Aduh, pengen cepet-cepet lah baik, gitu. Ditempel pengen cepet-cepet sembuh. Ya kalau sakit, kalau kena kebentur, atau jatuh, atau luka, itu bisa dipastikan minimal 3 hari pasti akan sembuh. Hanya dengan ditempel pads. Ya, tetapi kalau di dalam organnya, ya itu mesti ada proses. Biasanya itu kan antara 3 minggu sampai 6 minggu. Ya, kita pakai aja terus terapinya, kita kuatkan meridian-meridiannya sehingga kita bisa sembuh. Terus yang ketiga, mahal. Nah, mahal itu kan dibandingkan dengan apa? Kalau dibandingkan dengan kesehatan, aduh, nggak ada duanya dah. Kesehatan itu nomor 1 ya. Saya merasakan sendiri 2017 itu saya terkapar di rumah sakit Adventist Pinang, nggak bisa apa-apa. Setiap pagi dan sore saya disuntik antibiotik 1 gram. Jadi suntikannya itu udah kayak suntikan sapi ya, besar sekali. Dan udah celeng, udah teler gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah, saya ketagihan nggak nih sama itu pads? Nah, itu juga, ya, soal ketagihan atau tidak ketagihan sebenarnya tergantung dari badan kita sendiri. Ya, jadi kalau sudah sembuh, ya udah lepas pads-nya. Kalau sakit, pasang lagi. Demikian seterusnya ya. Jadi, nggak ada definisi sekali pasang, terus dicabut, terus seumur hidup sehat. Nggak bisa. Ya. Karena apa? Karena kita itu beraktivitas. Ya, dan terakhir adalah gaya hidup. Itu udah dibahas ya minggu lalu di dalam sesi imunitas, apa itu gaya hidup. Ya, jadi itu sumber-sumber kegagalannya. Inventor of X39, his latest breakthrough in what is wearable, virtually weightless technology. It uses a form of acupressure therapy to stimulate points on the skin proven to mobilize stem cells. Improving our health and wellness using stem cell science for Big Pharma are huge. But what if the future was now? Is cutting-edge science with no competition that's safe, affordable, non-invasive, and drug-free.
We have an X39 video that tells you all about the science, so be sure to watch it. But with over 80 clinical studies behind it and multiple worldwide patents protecting it, the science is houses now in multiple countries, distribution in over 100, and the capability to manufacture millions of units per month already in place. LifeWave is ready for you. Just think about who you know and all the people they know that would like more energy without the buzz, to reduce or eliminate pain, to sleep better, all without drugs, to look and feel younger without risky procedures. The list of benefits using our products is long. The market's vast. Ya, nah patch itu terdiri dari 8 macam. Ya, tadi ingat warnanya beda-beda. Ini juga dipresentasikan dengan warna yang berbeda. Warna merah itu energy enhancer untuk meningkatkan energi. Jadi artinya kalau dipasang di meridian, maka meridian ini akan bereaksi, ya, menghilangkan sumbatan-sumbatan. Yang berwarna silver itu adalah painkiller. Jadi ini painkiller yang bisa bekerja dalam satuan 10 detik. Ya, jadi kalau kita sakit otot kita itu sakit, salah urat, ya, nah itu bisa ditanggulangi dalam waktu mestinya 10 detik. Ya, kalau asam lambung itu juga bisa pakai ini, pakai Ice Wave. Nah, kemudian yang warnanya kuning itu adalah glutathione. Ini antioksidan. Ya, jadi meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Yang warnanya biru muda itu meningkatkan fungsi otak dan perbaikan sel, karnosin. Yang warnanya biru tua, ion, ini mengurangi stres dan inflamasi atau peradangan. Ini yang ditempel di GV14. Yang warnanya hijau ini untuk mengurangi atau mengontrol nafsu makan. Jadi buat terutama ibu-ibu yang mau langsing, ya itu bisa tempel ini. Jadi bukannya langsung langsing, bukan. Tetapi kalau ditempel SP6 komplit di titik meridian SP6 limpa, itu nafsu makannya hilang. Ya. Dan yang warnanya ungu itu adalah silent night, itu meningkatkan kualitas tidur. Dan yang warnanya putih yang baru diintroduce 3 tahun terakhir adalah X39, adalah berguna untuk melakukan regenerasi stem cell. Ya, dan kalau ditanya harganya berapa, harga ecerannya adalah kalau X39 itu lebih mahal, 50.000, dan jenis lainnya 30.000 rupiah. Nah, kalau Bapak Ibu beli paket, harganya akan jauh lebih murah. Semakin banyak belanjanya, semakin murah harga persatuannya. Ya, jadi kalau untuk rumah tangga, untuk ayah, ibu, anak, itu kita bisa pakai, misalnya beli paket silver, ya, isinya 6 amplop, beda-beda, itu bisa untuk menyehatkan seluruh keluarga. Tetapi ingat, ya, bahwa ini bukannya obat, ya, dan itu harus kita pakai secara kontinu supaya kesehatan kita tetap prima. Ya, karena kesehatan yang tanpa menggunakan obat itu adalah investasi yang sangat berharga untuk kita bisa hidup lebih panjang lagi dengan catatan tidak menderita. Hidup lebih panjang, kalau menderita ya percuma. Ya, jadi itu adalah akhir dari presentasi saya. Sebelum saya buka tanya jawab, saya akan mengeksekusi pooling, ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian ini
mengisi poolingnya itu supaya nanti gunanya adalah dapat meningkatkan kualitas dari acara ini, ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian untuk mengisi poolingnya ini sebelum kita buka dengan tanya jawab, ya, atau sambil tanya jawab juga boleh, ya. Silakan Mbak Hani. Belum di-unmute, Mbak Hani. Belum di-unmute. Ya. Oke. Aduh, di sini lagi terang banget. Jadi nggak Iya, itu cahayanya begitu ya. Iya. Itu. Maaf. Nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya jelas. Terima kasih Pak Michael buat ilmu baru bagaimana cara merawat ginjal kita supaya bisa tetap optimal kerjanya, karena ternyata berat banget ya aktivitas yang mesti dia lakukan. Ada yang dia produksi, ada juga yang harus dia filter, dan pastinya ada juga yang dia mesti buang-buang gitu. Nah, oh ya, polling masih berjalan, Pak? Ya, masih jalan. Masih jalan ya. Terus saja masih jalan. Oke. Sambil polling aja kita tanya jawab. Silakan. Ada banyak pertanyaannya. Baik. Ya. Ini kalau dari komen di sini dari chat itu kita, oh ya, salam kenal dari Om Jai, salam kenal kembali. Kemudian di sini ada juga, oh ini ibu atau bapak ya? Ibu kali ya, Endang Yektiningsih. Ada pertanyaan nggak Bu? Selain dari minta di-share PowerPoint-nya. Ini maksudnya boleh materi di-share ke kami ya Pak? Maksudnya gimana nih Bu? Dikirim PowerPoint-nya atau gimana? Begitu juga dengan Pak Teddy Pohan. Lebih pada minta materinya sih Pak. Kalau untuk tanya jawabnya, apa? Mungkin ada yang mau di-sharing lagi Pak Michael? Tadi ada pertanyaan dari oh iya. Ya, Bu siapa nih? Pak Michael, terima kasih. Oh, Pak. Saya sepupunya Pandu Angklasito. Saya tahu dari Pandu. Oh, Pak Pandu. Oh, Pak Pandu. Ya. Oh, iya. Ya. Ini ada pertanyaan. Sebetulnya kalau ini kan terkait dengan pengalamannya Pak Michael waktu 5 tahun yang lalu ya. Ya, 2 tahun, Bu. Nah, ini 3 tahun. 2 tahun, maaf. Ini yang sekarang sedang jadian dengan saya, itu teman saya di Jombang rumahnya. Itu istrinya kanker. Stadiumnya sudah 4 ya. Nah, ini tadi saya ajak gabung, katanya kalau ginjal saya lagi fokus ke istrinya itu gitu. Saya susah menjelaskan ini, Pak. Jadi mohon saran bagaimana. Padahal itu sudah parah gitu. Apa ada saran dari Pak Michael? Terima kasih. Oh, jadi simptomnya adalah kanker, Bu ya? Kanker stadium 4 di mana, Bu ya? Iya. Di bagian mana, Bu? Kayaknya sudah. Iya, awalnya kan awalnya di payudara, kemudian ke rahim ya kalau nggak salah. Tapi orangnya tertutup, jadi nggak pernah mau ini. Saya tahunya juga dari iparnya. Jadi tadi WA saya Japri itu kalau ginjal saya nggak tertarik, katanya gitu. Lah saya susah menjelaskannya ini gimana ya. Padahal teknologi yang Pak Michael lahirkan itu, saya terus terang di situ ngisi masih 30-60% karena saya belum begitu paham tentang teknologi itu. Mungkin saya diajari cara menyampaikannya, ya, manfaat dari Pak teknologinya itu, supaya saya bisa memberitahu ini loh, barangkali bisa dicoba gitu. Oke, jadi kalau mengatasi masalah ini sebetulnya agak susah-susah gampang ya Bu ya. Karena apa? Karena memang kalau sudah metastatis itu berarti kan sudah ada proses dia dioperasi ya.
kemudian juga sudah ada Kemo, Pak. kemo, sudah ada proses di operasi, sudah ada proses di kemo. Nah, kalau pengalaman saya begitu, Bu, kalau sudah sampai di kemo, yang kita bisa lakukan adalah satu-satunya penguatan seluruh bagian tubuh. Oh, Ya. gitu. Jadi bukannya mengobati ya, Bu ya. Kita adalah menguatkan organ-organ yang ada di dalam tubuh. Oh, ya. Nah, itu di dalam teknologi TCM yang usianya 5.000 tahun, itu kita kenal dengan namanya detox 5 elemen. Jadi detox 5 elemen itu adalah kita memperbaiki semua unsur-unsur yang ada di dalam atau organ yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau sudah diperkuat, kalau sudah diperbaiki, mudah-mudahan jadi sehat gitu, Bu. Jadi satu-satunya cara sebetulnya orangnya itu mesti telaten, Bu. Ya, kalau orangnya itu udah putus asa, kalau orangnya itu tertutup, itu agak susah, Bu. Oh, iya. Ya. Ya. Mungkin Pak Sony bisa kasih masukan lagi, Pak Sony? Ya, selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak Sony. Untuk kalau masalahnya benar dari kanker payudara, itu kami punya pengalaman dengan kanker payudara itu dengan patch ini yang tingkat keberhasilannya cukup baik. Kalau tadi Pak Michael menyinggung metastasis, kita juga ada protokol untuk orang yang metastasis. Artinya supaya tidak menjalar kemana-mana. Nah, itu memang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang ya ini di sini. Tapi kembali lagi bahwa karena ini yang digunakan adalah metode TCM, Traditional Chinese Medicine, yang dilandasin oleh 3 unsur. Unsur pertama adalah, kalau kita sebut itu, ada namanya dalam bahasa Mandarinnya Qi, Jing, dan Shen. Qi itu adalah energinya, Jing itu adalah asupan-asupannya, Shen itu adalah kepercayaan. Kalau orang yakin dan percaya, itu insya Allah patch ini akan bekerja dengan baik. Karena patch ini bekerja adalah dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi patch ini tidak menyembuhkan, tidak memulihkan, tapi patch itu adalah mencari penyebab gejala itu sendiri. Jadi, penyebab gejala itu yang diperbaikin sehingga orang itu menjadi lebih nyaman. Gitu. Beda dengan ini, dengan akupunktur biasa. Mungkin istilah kita di sini ini adalah akupunktur tanpa jarum teknologi ini. Karena yang dipakai meridian akupunktur, tapi ditempel pakai patch yang berfungsi lebih tinggi daripada akupunktur. Karena apa? Akupunktur cuma pakai jarum. Satu, macam tok. Gede, kecil, panjang, pendek. Kalau ini, patch itu dibuat berbagai macam untuk kepentingan macam-macam di dalam tubuh kita. Gitu. Kira-kira itu, Bu. Ya, jadi eksternal ya, Pak? Eksternal, tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Jadi nggak ada efek samping, sangat-sangat aman. Jadi kalau nyoba, nggak perlu takut. Nggak takut mules, nggak takut apa. Karena cuma ditempel, paling-paling gatel, Bu. Ya. Mendapatkan itu di mana ya, Pak Sony? Pasangnya kalau memang mau, nanti Ibu Hani bisa kirim protokolnya, nempelnya di mana saja. Ibu Hani mungkin yang punya kontaknya, kontak dengan Ibu Hani kan kirim nempelnya di mana saja, pakai padnya apa saja. Dan itu kita punya pengalaman. Mungkin sebagai catatan tambahan saya, saat ini itu ada salah satu dokter terkenal yang sedang mencobakan ini ke pasiennya untuk kanker payudara, ada yang juga kista payudara. Jadi nggak perlu khawatir, Bu. Iya, Bu. Pak Sony, makasih, Bu Endang. Nanti saya bisa mungkin kontak langsung kita ini ya, berhubungan langsung. Saya nanti ada nomor telepon yang saya nanti bisa kita berkomunikasi untuk lebih dalam lagi mendapatkan solusinya. Karena memang biasanya ada juga orang-orang yang sakit itu apa ya, risih kan kalau diketahui sakitnya, atau apalagi kalau dia belum lagi mentalnya juga udah drop sendiri dengan seperti itu, tentu pendekatannya juga mesti
selain dari apa yang kita punya teknologinya, tapi juga bagaimana cara komunikasinya. Jadi boleh Bu nanti kita japrian ya, buat informasi lebih lagi. Nomornya Bu Ani nanti ditulis ya. Ya, saya sambil ketik deh. Ya. Ya, di chat ya Bu. Terima kasih Pak Michael. Sama-sama Bu Endang. Pak Michael, kalau nggak salah kita juga ada pertanyaan yang lewat pas pendaftaran itu ya Pak? Ya betul. Ya. Tuh gimana tuh Pak? Apa ya pertanyaannya ya? Iya apa ya? Bentar Pak. Lalu. Saya tadi simpen di mana ya? Boleh saya selap sebentar? Ya. Oh iya. Oh Pak Surajin ya? Ya. Sementara Mbak Hani cari-cari pertanyaannya. Ya, Ini Pak Michael, kebetulan saya masih punya ini ya, family. Dia itu sudah pernah melakukan transplantasi ginjal dan sudah 3 kali, Pak. Jadi yang pertama itu dia mendapatkan donor ginjalnya dari kakak perempuannya sendiri. Jadi matching percentage-nya tuh besar sekali. Nah, ternyata beberapa tahun kemudian mulai bermasalah dan akhirnya dia ke China, dia melakukan transplantasi yang kedua. Nah, di sana dengan donor yang tidak diketahui. Nah, beberapa tahun kemudian lagi tetap bermasalah lagi. Akhirnya transplantasi lagi untuk yang ketiga kalinya juga dari donor di China. Nah, waktu itu ketemu sama saya, terus kemudian ya udah ngobrol-ngobrol, terus kemudian saya tempel ini ion di GV14, terus kemudian tadi di KI1. Nah, dia langsung tadinya sempoyongan atau jalannya agak gliyeng gitu. Nah, setelah saya tempel, wah enak, dia bilang lurus, nggak gliyeng dan sebagainya. Nah, cuman setelah itu dia tanya dan berkonsultasi karena tadi urusan ginjal transplantasi ini, Pak, dia itu selalu harus makan obat anti rejection. Jadi karena ini benda asing nih yang dari donor nih si ginjalnya ini kan benda asing yang ditaruh di tubuhnya. Nah dia tuh udah berobat sama seorang profesor jadi supaya dia nggak gagal ginjal lagi. Nah itu selalu dia tiap hari harus makan anti rejection. Nah jadi saya juga khawatir juga nih boleh dibilang kita memperkuat tubuhnya dengan PETS ini. Kan jadi dia ini takutnya justru tubuhnya akan menolak itu benda asing ceritanya dalam tanda petik ginjalnya itu dianggap benda asing. Nah jadi saya khawatir juga dan sampai sekarang ya sudah akhirnya ya kita nggak teruskan lagi. Ya istrinya juga sangat khawatir sampai pernah WA sama saya, tolong manggilnya kan Om, tolong jangan dikasih PETS lagi, khawatir gini. Walaupun waktu saya PETS itu dia merasa enak, tidak gliyeng, terus langsung seger, langsung lincah. Gitu tadinya waktu ketemu masih lemes-lemes gitu. Nah itu menurut pendapat Pak Michael gimana gitu? Apakah kita berani teruskan kita kita kasih treatment kepada keponakan saya ini atau bagaimana gitu. Jadi kalau dianalisa ya bahwa dia itu mendapat transplantasi dari orang lain dan di badannya ini melakukan rejection, itu artinya kan ada ketidakseimbangan di dalam tubuhnya, di dalam organnya. Nah, ketidakseimbangan inilah yang mestinya kita lakukan supaya tidak lagi di-reject ya. Nah, jadi kalau menurut saya, ya, kalau kita menggunakan PETS, itu sama sekali tidak ada efek negatifnya. Sama sekali tidak ada.
Yang ada adalah malah akan mengaktifkan semua meridian-meridiannya itu, ya, kabel-kabelnya itu semua akan diperbaharui, diperbagus, ya, dioptimalkan. Jadi mestinya kalau dia tempel pads, ini tidak akan membuat dia akan menjadi lebih sakit. Ya, tetapi masalahnya adalah orang itu mesti yakin. Betul. Ya. Itu Orang, yang susah, ya, Pak. Nah, Karena kalau dia nggak yakin, dia akan merasa bahwa, oh sakit ini, oh saya karena ditempel nih, jadi sakit. Ya. Makanya kan sebetulnya dalam 5 seri sebelumnya ini, saya perkenalkan alat yang namanya QRMA itu. Karena alat yang namanya QRMA itu bisa ngomong dengan jelas, dengan real. Ya, tidak cuma perasaan aja, tidak cuma perasaan hati, tidak cuma aduh kira-kiranya gini, tidak. Tapi di situ memperlihatkan before dan after. Jadi sebelum kita pakai pads sama setelah kita pakai pads, itu pasti ada perubahan. Jadi kalau dia nggak yakin, ya dia suruh beli itu QRMA. Harganya kan murah tuh. Bos saya Pak Sony itu yang jual tuh. Nanti nggak lama lagi jadi pedagang QRMA dia. Ya jadi itu pakai pads. Ya, Pak Sony kirim 1. Ya, Pak. Yang penting komisinya aja Pak Sony ya. Ya, Nah, jadi artinya patokan itu yang buat dia meyakinkan bahwa kalau ditempel patch itu tidak apa-apa, dia mesti ada alat ukur, ada sesuatu yang bisa meyakinkan dia. Ya, karena kalau sekarang sampai hari ini kan semua pakai perasaan. Ya itu juga pertanyaan yang disampaikan ya di dalam chat ya, itu bagaimana kita melihat kerusakan ginjal ya. Ya, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya itu. Salah satu yang paling gampang ya pakai QRMA. Ya, kalau memangnya nggak mau beli, saya, Hani, dan Pak Sony itu melakukan tes QRMA secara berkala. Jadi silakan nanti mampir di Soma ya, tempatnya Riyandi. Ya, karena nanti secara berkala kita rencananya mau kumpul di sana untuk diskusi tentang kesehatan sambil periksa. Ya, jadi tidak seperti periksa MRI yang mesti jutaan atau ratusan ribu gitu ya. Kita kongko-kongko aja, ngopi-ngopi gitu. Walaupun kopi nggak boleh minum. Begitu Pak Surajin ya. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ya lanjut, jadi apa tadi Bu Ani? Oh, pertanyaan dari Mas Ivan dulu kali ya? Itu Mbak Ani? Pertanyaan. Ya. Halo. Ya. Pak, ini ada pertanyaannya tadi di chat juga udah saya duplikat. Yang Pak Ivan tanya, kalau secara kasat mata tanpa periksa dokter, kalau ginjal ada gangguan dasarnya apa ya? Tadi udah dijawab ya, kita memang mestinya ukur aja dulu sama alat yang murah meriah. Murah meriah, murmer. Terus pertanyaan selanjutnya, pemakaian pads di siang atau malam kalau ketuker itu pengaruhnya apa? Misal ya pads yang disarankan siang ternyata dipakai malam atau apa gitu. Mungkin itu ada sharing atau pengalaman yang bisa disampaikan. Ya, jadi antara pads yang dipakai malam dan siang sebetulnya relatively ya setiap orang berbeda ya. Karena teorinya begini, kalau X39 kenapa dipakai siang? Karena siang ini kita sedang beraktivitas dengan hektik ya, dengan apa ya? Dengan maksimum. Makanya kalau udah dibuang harus segera diisi lagi gitu ya tenaganya, sel-selnya itu, tegangannya itu kalau udah turun dinaikkan lagi istilahnya kalau di dalam teknik listrik ya.
Nah, kalau ditempel malam X39, bisa jadi sel kita itu semua lagi keadaannya istirahat. Jadi dia melakukan regenerasinya ini nggak optimal, gitu, ya. Tetapi kalau memangnya ada banyak kesulitan, mungkin salah satunya itu Pak John ya, yang kesulitan kalau pakai siang karena harus ditempel di tangan. Ya, kalau di tangan itu kalau buat nyuci, buat apa cepet terlepas ke pot. Nah, ya udah oke aja. Kalau memangnya bisa begitu, silakan aja. Itu semua dicoba di bagian tubuh yang satu dan lain orang itu berbeda. Tidak bisa digetuk tular, bukannya getuk tular ya, disamaratakan gitu, tidak bisa. Jadi ya. Maksudnya nggak ada pengaruh yang ini ya, semuanya penyesuaiannya sama badannya sendiri. Sama kan? badan kita. Gitu Pak Ivan. Paling yang pengaruh ya itu ya, iritasi ya. Iritasi, dan kalau saya tuh merasa, kalau udah 2 hari saya tempel, nggak dicabut-cabut, itu jadi perih itu. Seperti seolah-olah kita gatal di samping-sampingnya. Ya, gatal dan perih. Seolah-olah ditambokin gitu ya, ditamparin. Sakit banget dong, Pak. Iya. Sebenarnya ini sih Pak, maksud saya kalau malam kan ibaratnya orang istirahat. Jadi apakah si patch ini bisa memperbaiki pada saat orang beristirahat, atau memang si patch ini akan lebih maksimal apabila si orang ini lagi beraktivitas gitu Pak, maksudnya. Ya, karena waktu itu saya sempat pasang X39, ngantuk, dipakai tidur enak, bangun udah seger gitu. Oh iya. Nah, makanya kenapa saya lebih sering pakai malam ya, saya kan berpikiran seperti itu. Istirahat, bangun tidur seger, beraktivitas normal, dan lebih enak gitu loh. Makanya saya kerja pakai malam. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, sebetulnya X39 adalah alat atau patch untuk anti-inflamasi ya. Jadi dia meregenerasi GHK-Cu. Ya. Jadi proses merubah inflamasi ini menjadi normal mungkin saja bisa terjadi pada malam hari. Jadi paginya, seger. Tetapi kalau siangnya itu kena stres lagi, kan kerasa lagi jadinya. Ya, jadi artinya kan kita pasang X39 itu mubazir. Pada saat kita istirahat, dihilangin, oke, bisa tidur baik, tapi pas lagi kita kena masalah, stres, siang hari, patch itu udah dibuka. Gitu, Mas Ivan ya. Oke. Jadi, ya teorinya bisa seharian juga dipakai kalau mau, mah. Oke. Saya tambahin dikit, Pak Marco. Ya, silakan Pak Soni. Pak Ivan, untuk pemakaian X39 itu sebetulnya kita tidak menyarankan dipakai di malam hari, Pak. Karena energinya terlalu kuat. Dan kita menyarankan pakai hanya 12 jam, malam dilepas. Karena walaupun sudah dilepas, itu patch itu tetap bekerja di dalam tubuh kita. Dan biasanya orang pakai hanya 12 jam siang, malam pun tidurnya lelap. Kalau X39. Jadi bisa dipakai kalau Pak Ivan pakai X39, sebaiknya pakainya 12 jam, malam itu dilepas. Pagi, kalau mau pakai yang baru, itu bisa dipindahkan ke tempat yang lain, yaitu di CV6 atau CV4. Itu membuat kinerja X39 itu sangat luar biasa. Itu Pak tambahan saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Soni. Boleh saya tambahkan, Pak? Ya, silakan. Ya, mungkin nanti setelah saya Pak Michael bisa lanjutkan lagi, karena begini Pak Ivan, kalau boleh share ya. Nah, selain X39 kan kita banyak jenis-jenis patch yang lain, ya. Nah, itu juga fungsinya berbeda-beda. Terus kemudian tujuannya tadi juga ke organ-organ yang berbeda, ya. Nah, nanti Pak Michael mungkin akan menjelaskan bahwa setiap organ itu ada jam piketnya, ya. Jadi setiap patch itu akan mujarab atau paling efektif di pas jam piketnya, ya. Itulah salah satu keunggulan dari patch ini dibanding dengan tusuk jarum. Katakan kita mempunyai suatu penyakit, suatu gejala yang ternyata katakanlah
hati kita atau ginjal kita atau empedu kita itu yang sebetulnya bermasalah. Dan kebetulan jam piket dari organ yang bermasalah itu katakan jam 11 malam, Pak. Jam 11 sampai jam 1 malam. Nah, itu keunggulan dari PETS kita, kan nggak mungkin kita datang ke Sinse tusuk jarum jam 11 malam, ya. Nah, biasanya kalau kita berobat tusuk jarum katakan jam 3 sore, nah itu pas bukan jam piketnya. Kalau dia Sinse jarumnya itu jago, dia akan cari alternatif kedua, the second best, bukan the best-nya, tapi second best-nya yang katakan jam berapa organ itu juga bisa terpengaruh, ya. Nah, itu nanti dijelaskan lanjut sama Pak Michael, ya, itu komen saya. Yang kedua, Pak, urusan X39. X39 tadi sebetulnya mengenerate stem cell, ya. Sebetulnya kita semua manusia normal itu sejak umur 25 itu penggenerasian dari stem cell-nya itu langsung menurun drastis, ya. Jadi buat seperti saya yang sudah di atas 60, nah itu sangat penting sekali untuk menggenerasi stem cell saya yang sudah melemah. Nah, tiga fungsi tiga titik yang utama, ya, itu adalah di GV14 karena itu menyangkut 7 sampai 8 organ kita terpengaruh karena meridiannya lagi crossing di tempat GV14. Terus kemudian tadi di CV6, ya, kebetulan di situ tadi sudah dibilang tungku, atau di lain pihak ada yang dibilang itu sebetulnya pusatnya Qi. Terus kemudian juga yang di dada biasa kita kasih dengan karnosin, ya. Nah, itulah titik-titik di mana yang disebut dengan YH protokol. Nah, satu keunggulan dari X39 itu bisa ditempel di tempat yang katakan sedang sakit. Kita kepentok jam 11 malam, Pak. Kalau tadi pakai teorinya katakan, oh X39 cocoknya ditempel waktu siang hari, lah kita kepentoknya atau lagi bermasalahnya atau merasa pegal-pegal, merasa tiba-tiba tersengat atau apa, wah kok jadi sakit gitu, pada tengah malam, tempel saja, Pak. Tempel saja dengan X39. Nah, tadi kalau yang dijelaskan oleh Pak Sony, Pak Michael, itu katakan orang sehat yang katakan dia mau memaintain keseimbangan tubuhnya supaya lebih sehat. Nah, itu tadi ada jam-jam di mana yang dianjurkan X39 karena dia memang tadi mengaktifkan stem cell dan dia cocoknya pada saat kita aktif. Itu prioritas pertama. Bapak betul sekali ditempel X39, ya kita merasa ngantuk, merasa nyaman sebetulnya karena organ-organ kita lagi dibetulin, lagi dibuat rileks, ya enak, nyaman untuk malam hari. Jadi kalau saya pribadi, X39, katakan saya punya masalah dengan HNP, Pak, karena saya pernah operasi. Jadi kalau tiba-tiba malam mulai bergejala rada-rada sakit, ya saya tempel, nggak peduli masa mesti nunggu siang gitu, nggak mungkin. Jadi saya tempel aja, dan betul Bapak, paginya saya sudah seger, udah bisa kerja lagi, udah bisa kemana-mana, sudah lincah lagi gitu. Itu pengalaman pribadi saya, Pak. Ya, silakan Pak Michael. Ya, terima kasih Pak Suraji. Terima kasih Pak Ivan ya. Jadi mudah-mudahan mencerahkan, karena sebenarnya ya itu tadi, kalau orang ada juga yang keunikannya mungkin ya cocoknya ada yang dipakai malam, atau ya memang ini kadang-kadang bisa digunakan sebagai pertolongan pertama jadi lebih cepat. Tapi memang secara prinsip selama itu memang bisa menyamankan dan berasa lebih baik lagi para penggunanya, waktu itu sebenarnya tidak terlalu ketat ya. Seperti itulah kira-kira.
Jadi semua karena mungkin organ manusia ini semuanya kita unik secara kerjanya, beda-beda. Oke, lanjut ya. Ya. Ini makin silau saya di sini. Apakah? Om Jai. Oh iya, Om Jai tadi saya lihat tanya diabetes ya, tentang diabetes ya. Kalau diabetes dan darah tinggi termasuk penyakit gangguan ginjal ya, Pak? Pertanyaannya seperti itu. Ya, ya soalnya itu nggak secara langsung ya, tetapi memang ginjal memegang peranan penting di dalam dua penyakit umum tersebut, baik itu diabetes maupun darah tinggi. Ya, jadi diabetes itu disebabkan oleh kemampuan tubuh mengolah gula. Ya, sedangkan darah tinggi itu terjadi karena pembuluh darahnya ini nyempit, ya, kemudian ada sumbatan-sumbatan di dalam pembuluh darah. Tetapi memang semuanya kalau dilihat dari teori TCM tadi, ada hubungan yang erat dengan ginjal, tapi tidak secara langsung, ya. Dan nanti di dalam kesempatan lain kita akan bahas nih. Rencananya minggu depan kita akan bahas kardiovaskular. Ya, itu termasuk penyakit populer juga di Indonesia itu ya. Apa namanya? Urusan jantung nih. Koroner ya. Ya, jantung. Arteri koroner dan sebagainya. Ya, jadi kalau ditanya secara langsung ya tidak, tapi kalau tidak langsung ya memang semua bagian organ tubuh itu berhubungan satu sama lain. Ya, karena ginjal itu boleh dikatakan sebagai kayak tong sampah lah ya, sebelum dibuang ke urin itu diolahnya di ginjal. Jadi kalau tong sampahnya rusak itu otomatis kan di dalam tubuh kita juga nggak bagus gitu ya, nggak sempurna. Oke, Om Jai, gitu ya, Om Jai. Ya, Om Jai-nya udah tadi sudah tampil. Kemana dia? Ya, oke, lanjut. Lanjut ya. Terus ada pertanyaan. Siap. Makasih banyak Pak Opa. Ya, terima kasih sama Om Jai. Om Jai. Mudah-mudahan bermanfaat, Om Jai. Ya, ikuti sama-sama. aja acara ini, Om Jai. Nanti bagaimana mengatasi diabetes, bagaimana mengatasi darah tinggi. Siap, kalau kosong pasti ikut. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya ada yang tanya. Ini yang dari pertanyaan yang pendaftaran ya. Apa sih tanda-tanda ginjal menurut fungsinya? Menurun. Menurun ya? Ya. Menurun. Ya, ya itu. Jadi kita kalau secara fisik ya paling lemes gitu ya. Terus tidak bergairah gitu, nggak ada tenaga. Terus sering sakit-sakitan. Ya itu yang disampaikan oleh akupunturis dari Amerika itu, Byung Choi. Ya, ada ingatan kurang. Ya, rambut rontok. Terus apalagi tulang-tulang itu pada rentak gitu ya. Terus kegiatan seksual menurun. Ya, terus lutut, terus tumit, terus telapak kaki, itu semuanya ada hubungannya yang erat dengan ginjal. Ya. Ya, jadi pasti kelihatan itu ya. Pasti kelihatan. Kalau dulu dengarnya kayak kuning-kuning gitu, Pak. Sakit kuning itu mah hati, liver. Ya, itulah kadang-kadang kita dengarnya dari mitos ya. Ya. Baik, terus selanjutnya ada pertanyaannya, apakah orang yang hidup dengan satu ginjal pernah diangkat salah satunya bisa mendapatkan keturunan? Yang nanya ada di sini sih di peserta ini. Apakah ya, ini dari jauh ya, dari Papua ya, Pak Christian. Yang tanya, ya silakan Pak. Maksudnya bagaimana nih? Atau mau langsung dijawab? Oke, tadi sebetulnya saya sudah coba jawab ya, Pak Christian ini dari Nabire,
Ya, jadi tadi itu saya jawab bahwa kalau persoalan keturunan, ya bisa punya anak dan sebagainya, itu tidak semata-mata di dalam tanda kutip dikuasai oleh ginjal. Ya, tetapi dengan kita memperkuat ginjal, itu kita akan pertama bisa mendapatkan kesehatan yang optimal. Dalam hal ini sum-sum tulang belakang kita itu jadi bagus. Ya, sum-sum tulang belakang, bukannya sum-sum tulang belakang, sum-sum ya, nggak usah bilang tulang belakang ya. Sum-sum kita ini kualitasnya jadi bagus. Ya, dengan sum-sum kita menjadi bagus, maka kita akan bisa menghasilkan sperma yang cukup apa namanya, levelnya itu cukup bisa untuk membuahi ovarium. Jadi kalau ditanya ini apakah bisa, ya kita harus perkuat terus ginjalnya aja. Walaupun cuma tinggal satu, kita perkuat terus. Ya, sehingga nanti akhirnya kesehatan tubuh akan menjadi prima, dan pada akhirnya semua organ akan menghasilkan fungsinya dengan lebih baik. Ya. Nah, kalau ditanya bagaimana cara meriksanya, itu balik lagi ke alat. QRMA itu ada satu parameter di mana dia bisa menentukan kualitas dari air mani. Ya. Ya. Gitu. Oke. Ya. Ya, jadi itu sarannya jelas harus ada pemeriksaan dulu, jadi tidak hanya tergantung pada ginjal ya. Ya. Demikian Pak Christian ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya yang masuk lewat pendaftaran itu untuk obat jenis antibiotik yang harus dihabiskan itu gimana efeknya ke ginjal ya kalau nggak dihabiskan atau tidak dituntaskan? Ya, ini jika dihabiskan atau tidak dihabiskan. Kayak buah simalakama ya. Dimakan ibu meninggal, nggak dimakan ayah yang meninggal. Tetapi kalau saya bisa anjurkan gini aja, karena kalau kita tidak menghabiskan antibiotik, yang pertama kita akan disalahin oleh dokter. Ya, dan bisa juga dokter itu nggak mau tahu dah, lu udah gue bilang suruh habisin, tapi lu nggak habisin. Jadi kita malah diomel-omelin sama dokternya. Ya. Nah, yang kedua juga karena ada asumsi kan kalau kita tidak menghabiskan antibiotiknya, maka si kuman-kuman bakterinya ini akan jadi lebih tahan, lebih kebal terhadap gangguan yang sama. Nah, jadi kalau menurut saya sebaiknya kita lakukan saja penempelan patch ini sambil menghabiskan antibiotiknya itu. Mudah-mudahan saja sisa-sisa antibiotik yang nempel di ginjal ini bisa kebuang ya dengan proses kita menguatkan ginjal itu sendiri. Ya, itu mudah-mudahan. Tapi ya itu tidak yakin sih kayak begitu. Tapi artinya ya kita kuatkan aja dulu. Tidak ada cara lain untuk kita nyetop antibiotik nanti diomelin dokter atau dokternya tidak mau memeriksa kita lagi dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita jalankan secara paralel, kita udah menang di dua dunia lah ya. Dunia kedokteran barat, oke, dunia kedokteran timur, TCM, juga kita lakukan. Mudah-mudahan yang menang dunia kedokteran timur, sehingga kesehatan kita menjadi prima, gitu ya. Oke. Demikian tanggapannya dari Pak Michael. Ada lagi pertanyaan yang, ini dari Pak, jangan bawa, Mas Rian. Tadi kita ngundang ke Soma kan, ada kopi, tapi Mas Rian bilang nggak kopi juga ada, yang bukan kopi juga ada. Terus Pak David tanya nih Pak, untuk penghilang gatal setelah pemakaian patch gimana ya? Gitu. Saya sih biasanya pakai pupur cap ular. Oke. Ya, itu buatan Inggris itu pupur, tapi populernya dengan brand cap ular.
Ya, coba nanti saya lihat Iya, di iya. Tokopedia itu ya. Ada banyak, tapi nggak semua apotek jual ya, karena itu lumayan mahal itu. Ya, pupur cap ular. Itu bukannya buatan Indonesia ya, itu buatan Inggris kalau nggak salah. Bedak, Pak, bedak bukan pupur. Iya, bedak. Kalau saya pakai salisil, Pak, bedak salisil. Oh iya, iya, salisil iya. tuh, itu juga Ya, bisa juga lumayan salisil. ekonomis. Nah, ini sama namanya tuh prickle heat. Nah, ini dia. Tuh, prickle heat powder. Ya, di situ ada logo ular. Tuh, di atasnya Jadi ada logo mereknya, ular. oh gitu. Ya, itu ada logo ular. Jadi makanya sering disebutnya bedak ular ya, pupur ular lah itu. Bagi saya masih kecil itu selalu, udah kasih pupur ular. Ini bikinan Inggris ya ini. Ya, jadi bukannya bikinan dalam negeri ini. Ya, jadi kalau udah pakai itu patch kemudian gatel, udah laburi aja sama itu. Atau tadi Pak Surajin bilang pakai apa, Pak Surajin? Salisil. Salisil, bedak salisil ya ada. Iya. Dari Itu Kimia banyak di Farma. mana-mana dan murah, Pak. Ya. Murah. Ya. Oke. Yang paling pasti sih jangan terlalu lama nempel, ikut anjuran, terus harus istirahat dulu kulitnya ya sebelum pemasangan selanjutnya. Ya. Itu yang bisa mencegah. Kalau gatalnya hilanginnya ya pakai bedak. Gitu Pak David ya. Oke. Oke, selanjutnya. Benar apa yang dikatakan Pak Surajin, X39 oke pakai malam. Oh itu komentar ya dari Pak John ya. Oh ini Bu Endang jadi nanya nih, apakah patch bisa untuk alergi atau gatal-gatal di kulit? Ya, bisa. Oh, itu bos saya langsung bisa bilang. Iya. Silakan Pak Soni. Bisa. Ibu Endang, jadi Pak Soni Kalau yang jawab ya. Ya, kalau alergi gatal itu bisa dan pasti bisa. Dan saya ada beberapa teman yang gatal alergi itu hanya 3 hari hilang. Oh iya. Ya. Ya. Ya cuma ditempel langsung di atasnya ya, Pak. Kalau ada di beberapa tempat berarti itu ukurannya berapa sih? Saya soalnya belum pernah lihat langsung patch. Kalau melihat ukurannya seberapa? Apa kayak kok? Ukurannya Iya, seperti ini. bisa Bu. ditunjukkan. Oh iya. Pak John juga mungkin tanya soal alergi ya sekalian. Alerginya itu cukup ditempel hanya dengan 2 jenis, energy enhancer sama glutathione. Cukup 2 jenis itu khusus untuk alergi gatal di kulit. Dan nempelnya gampang sekali. Nanti kalau mau saya kasih bisa. Bu Hani nanti kasih titiknya di mana. Boleh Bu, nanti saya info ya. Ya. Kecil kok Bu, seperti ini yang saya tempel di leher ini. Oh iya. Terima kasih. Mestinya tempelnya di jidat Pak Surajin supaya kelihatan. Oh betul. Oh dipakai juga biasanya. Pak Michael betul, kalau ditaruh di sini kalau langsung, untuk bayi langsung ini nggak tidur. boleh ya Pak ya? Ya Bu. Kalau untuk bayi, Bayinya kenapa Bu? Ditempelkan di bayi nggak boleh ya? Bayinya kenapa Bu? Ya itu alergi itu. Oh, kalau jadi gatal-gatal apa namanya? Jangan dulu kalau alergi bayi Bu. Kasih talak aja lah kalau alergi kalau anak masih tahu bayi. Oh iya. Untuk meredakan gatalnya pakai bedak aja dulu Bu, lebih aman. Iya. Baik, makasih Bu Terima Endang. kasih. Ya, karena kalau bayi itu kalau dia alergi itu artinya dia belum terkontaminasi dengan racun-racun dari luar. Kalau yang dewasa itu kan terkontaminasi oleh racun-racun dari luar. Jadi sebaiknya ya jangan pakai obat-obatan dulu lah, pakai itu aja bedak anti gatal aja dulu lah Bu. Iya. Ya tadi salisil juga Bu, pakai salisil juga.
Kemarin di dokter spesialis anak itu Mhm. murah harganya, salepnya murah. Ya Bu, Ya, kalau enggak. Ya, terima kasih. ya Sama-sama. kalau dokter kasih pasti obat paten Bu. Sekali Iya. tempel sembuh. Tapi nanti akhirnya kantong ibu yang dobol Bu. Oh iya. Iya, iya. Satu Baik. salep itu 200.000 satu salep aja. Ya, oke. Iya, Ya, terima tadi kasih. saya tambahkan kalau anak-anak Bu di bawah 10 tahun itu dianggap bahwa meridiannya masih bagus Bu. Jadi kayak mobil masih baik ya kita nggak perlu kita perbaiki lagi gitu. Jadi kita yang tadi Pak Michael bilang terkontaminasi itu makin dewasa kan makin stres, kita banyak stres, kita itu tadi juga organ-organ mulai tidak bisa berkembang lagi, terus kemudian tadi stem cell juga menurun. Nah itulah kita butuh PETS Bu. Kalau kita masih anak kecil istilahnya kalau kayak mobil masih grass gitu harusnya nggak perlu diinikan. Jadi biasanya ya itu kalau baby atau bayi atau balita di bawah 5 tahun ya kalau gatal-gatal mungkin ya dia kulitnya memang sensitif atau ini dan belum saatnya diperbaiki. Jadi ya mungkin tadi dengan obat luar ya Bu ya, dengan bedak, dengan salep atau apa. Jadi mungkin bukan dari ininya. Ya. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Makasih Bu Endang, makasih Pak Surajin. Baik, Pak Sony masih juga. ada lagi? Atau Pak Michael? Udah, Pak Sony juga Udah. terima kasih tadi kan Pak Sony terima kasih, Pak Surajin juga banyak Ya, tambahan. terima kasih juga Mbak Oh, Ani. Bapak yang lain atau Ibu yang Itu lain? tadi ada pertanyaan itu dari Pak John. Jadi Apa, nanti ditanya lagi tentang alergi. Nah Pak John itu kan udah masuk Gabriel tuh Pak Oh, John. iya. Ada di Gabriel Pak John. Oh, yang di patching protokol. Ya. Iya, ada di situ alergi. Macam-macam alerginya juga ya. Ya, ya. Ada yang debu apa segala macam. Gitu Pak John. Baik. Masih ada? Oke, ya. Sudah tidak ada ya? Kalau Ya. tidak ada, kita mau akhiri pertemuan sore hari ini. Oh ya Bapak Ibu, saya mau sampaikan kembali semua yang kita laksanakan hari ini di dalam temu daring ini kita rekam dan beberapa waktu paling 1-2 jam kemudian kita pasti akan posting ke YouTube channel HYBWT Jakarta ya. Saya akan sampaikan nanti lewat WhatsApp dan semua rekaman dari mulai seri pertama sampai seri kelima kemarin sudah tayang, tinggal menayangkan yang ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngulang-ngulang, tadi ada yang kurang jelas apa gitu, itu bisa banget tinggal lihat. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, jangan sungkan, jangan ragu, kontak aja nomor ini 081574747453. Itu nanti yang pegang handphonenya saya, nomornya setiap apa permintaan misalnya kayak tadi protokol, nanti saya akan gunakan jalur nomor WhatsApp ini ya Bapak Ibu. Terus ini juga mungkin nanti saya akan kirim undangan, bukan mungkin, pasti saya akan kirim undangan-undangan untuk seri-seri selanjutnya. Jadi jangan diblok ya. Ini nggak nyepam gitu. Tapi kami inginnya kalau kita sudah ada interaksi, sudah ada komunikasi seperti ini, ya kita kan tidak tahu kapan kita akan butuhkan satu informasi penting ini, supaya tidak putus silaturahmi, kita akan tetap undang Bapak Ibu meskipun saat ini mungkin daftarnya hanya untuk di periode Hack Your Body with Technology ke-6 ini. Seperti itu sih ya, Bapak Ibu. Okay. Kita akhiri. Terima kasih Pak John juga nih masih komen. Terima kasih Pak John. Terima kasih semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila tadi ada perkataan saya yang kurang berkenan atau tidak menyenangkan. Jadi nanti kita akan jumpa lagi di seri ke-7. Temanya tadi udah ada bocoran tentang kardiovaskular ya Pak Michael. Ya, kardiovaskular. Ya, dan kita semua tetap sehat
ketemu lagi di waktu mendatang. Selamat sore. Selamat sore, bye. Terima kasih Bu Cindy. Bye. Indah. Lalu. Iya, sehat. Terima kasih semuanya. Pak Nono, terima kasih sudah hadir. Mas Nono minggu depan ya, Mas Nono ya. Ya, terima kasih banyak usulan saya. Pak Adan, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Thank you semuanya. semua. Dadah. Bye. Bye. Bu Ani, makasih banyak Pak Opa Oh ya, Michael. Pak Ya, Om ya, Jay. Om Jay, Om Jay. Terima kasih. Ya. Selamat lagi ya. Sampai ketemu Terima lagi. Bye-bye. kasih. Ya, Pak Budiman. Oh, terima kasih Pak Bud. Wah. Luar biasa bisa ganti profesi itu, Mike. Iya. Iya, nggak IT lagi deh, dokter nanti. Iya, dokter berbasis IT. Iya. Oke, thank you. Bye. Oke, semua. Bye. Makasih Pak Michael. Ya, Makasih makasih. semuanya. Ya. Semuanya sama-sama. Makasih semuanya. Bye, Pak David. Yuk, mari.